Bab 2391. Ini adalah sisa jiwa Master Bei. Itu benar. Petik 2. Di markas besar Sekte Tianyi, bahkan terdapat banyak barang antik tua yang telah lama disembunyikan dari dunia dan tidak tertarik dengan urusan duniawi. Mereka keluar dari retret dan bergegas menuju tanda jiwa pemimpin sebelumnya, Bei Jinhao, dan berteriak penuh semangat. Tidak, hadirin sekalian, jangan biarkan orang yang tidak diketahui asal-usulnya ini tertipu. Dia menggunakan ilusi yang cemerlang. Sisa jiwa kepala Dao Bei diciptakan olehnya melalui ilusi. Itu tidak benar, dia menipu semua orang. Petik 2. Luo Qiantao terkejut ketika dia melihat sisa jiwa Bei Jinhao. Dengan kekuatannya, dia dapat segera merasakan bahwa sisa jiwa ini benar-benar sisa jiwa Bei Jinhao, tetapi bagaimana dia bisa mengakuinya? Dia tahu ini dalam situasi ini, kita harus segera memutuskan ikatannya, membunuh anak laki-laki aneh yang tiba-tiba muncul di hadapannya, dan menghancurkan sisa jiwa Bei Jinhao, untuk terus menyembunyikan kebenaran tahun ini. Luo Qiantao segera mengedipkan mata pada tiga tetua di sebelahnya. Ketiga tetua ini semuanya adalah tetua baru yang dia promosikan secara pribadi selama bertahun-tahun dan merupakan orang kepercayaannya. Ledakan, Luo Qiantao dan ketiga tetua tidak ragu-ragu dan mengambil tindakan secara langsung, mengeluarkan energi mereka dan membombardir sisa jiwa Ye Yunfei dan Bei Jinhao. Luo Qiantao adalah kaisar surgawi tingkat menengah, dan salah satu dari tiga tetua adalah kaisar surgawi junior, dan dua adalah setengah kaisar. Mereka berempat menembak bersama, dan pemaksaan energi yang meletus sangat menakutkan, mengguncang seluruh dunia dalam sekejap. Hal ini memaksa semua orang di sekitarnya untuk mundur. Semuanya dengarkan, anak ini menggunakan ilusi untuk menipu kita. Dia pasti punya motif tersembunyi. Mari kita bekerja sama untuk menghentikannya. Siapapun yang bisa membunuh atau menangkap orang ini akan mendapat hadiah besar. Petik 2. Luo Qiantao meraung, menghindar, dan menyerang Ye Yunfei. Dentang, sebuah pisau baja besar yang perkasa muncul di tangannya, dan itu terus membesar, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi pisau besar yang mengangkat langit, meledak dengan cahaya yang mengerikan dan mendominasi, menyapu ke arah Ye Yunfei. Tiga tetua lainnya juga menunjukkan keterampilan seni bela diri mereka yang paling kuat, berubah menjadi serangan kekerasan yang menghantam Ye Yunfei dalam sekejap mata. Bergemuruh, Luo Qiantao melepaskan energi jiwa yang kuat untuk membombardir sisa jiwa Bei Jinhao. Dia tahu bahwa jika dia ingin mencegah kebenaran terungkap ke publik, dia harus terlebih dahulu menghancurkan sisa jiwa Bei Jinhao. Jika tidak, anggota tingkat tinggi dari faksi Tianyi akan tahu bahwa sisa jiwa ini cepat atau lambat adalah nyata, dan cepat atau lambat mereka akan tahu bahwa dialah yang ada di sana, kebenaran di balik serangan diam-diam dan pembunuhan Bei Jinhao. Atas permintaan Luo Qiantao, ketiga tetua ragu-ragu dan segera melepaskan energi jiwa mereka, meledakkan sisa jiwa Bei Jinhao dengan seluruh kekuatan mereka. Luo Zhang, apa yang kamu lakukan? Ini ayahku. Ketika Bei Jiajia melihat adegan ini, dia terkejut, dia menghindar dan bergegas, mencoba memblokir serangan Luo Qiantao dan ketiga tetua. Intuisinya memberitahunya bahwa sisa jiwa Bei Jinhao adalah nyata, perasaan dan pemahaman diam-diam yang dibangun ayahnya tidak dapat dipalsukan. Pada saat ini, dia juga mulai meragukan Luo Qiantao. Di bawah perintah Luo Qiantao, beberapa pemimpin senior Sekte Tianyi juga mengambil tindakan secara langsung dan bergegas menuju Ye Yunfei. Melihat serangan kekerasan akan menghantam sisa jiwa Ye Yunfei dan Bei Jinhao dalam sekejap, Ye Yunfei tidak bereaksi sama sekali, dan berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung. Tidak bergerak. Ternyata orang ini idiot. Ini cara terbaik. Bunuh dia, lalu singkirkan sisa jiwa Bei Jinhao. Saat itu, tidak akan ada bukti. Masalah ini akan selesai. Luo Qiantao tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat Ye Yunfei berdiri di sana, tidak bergerak, sepertinya tidak bisa menahan sama sekali. Saat berikutnya, bom-bom, satu demi satu serangan kekerasan menghantam tubuh Ye Yunfei secara langsung. Saat berikutnya, semua orang tercengang, segala macam serangan menghantam tubuh Li Yunfei, seperti sapi lumpur yang jatuh ke laut, tanpa reaksi apapun, seperti kepalan tangan yang mengenai kapas. Dan semua energi jiwa yang membombardir sisa jiwa Bei Jinhao sepertinya telah menghilang dalam sekejap. Begitu saja, Ye Yunfei bahkan tidak menggerakkan jarinya, tapi semua serangannya gagal seketika.
Bagaimana bisa? Luo Qiantao dan ketiga tetua pertama kali menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka menemukan bahwa orang asing di depan mereka tampaknya sangat kuat, jauh di luar imajinasi mereka. Luo Qiantao, kamu bajingan. Sekarang aku hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa. Apakah kamu masih tidak akan melepaskanku? Sia-sia, saya memperlakukan Anda seperti saudara saya sendiri, mencurahkan seluruh sumber daya saya untuk melatih Anda, dan sendirian mempromosikan Anda menjadi wakil pemimpin, tetapi Anda, seorang bajingan, membalas dendam kepada saya dan tiba-tiba menyerang saya di medan perang, kalahkan aku sampai mati, lalu mundur dari medan perang di tengah jalan, berlari kembali ke markas untuk merebut posisi pemimpin. Dasar binatang buas, aku sangat buta sehingga aku salah menilai orang yang salah. Petik 2. Ketika Bei Jinhao melihat Luo Qiantao mengambil tindakan terhadap sisa jiwanya, dia menjadi marah dan menunjuk ke arah Luo Qiantao dan mengutuk dengan marah. Setelah mendengar kata-kata Bei Jinhao, semua orang tercengang. Luo Qiantao, apa yang terjadi? Apakah yang ayahku katakan itu benar? Saat itu di medan perang, apakah kamu yang membunuh ayahku dalam serangan diam-diam? Petik 2. Saat ini, Bei Jiajia bergegas ke sisi Bei Jinhao, menunjuk ke arah Luo Qiantao, dan bertanya dengan keras. Kamu bukan sisa jiwa Master Bei, kamu palsu. Siapa kamu dan mengapa kamu menggunakan ilusi untuk membingungkan kami? Apa niat Anda? Petik 2. Ekspresi Luo Qiantao berubah drastis, dan dia tiba-tiba menunjuk ke arah Ye Yunfei dan berteriak keras. Semuanya, energi jiwamu tidak cukup kuat, jadi kamu tidak bisa mengenali tipuan orang ini. Sisa jiwa dari Master Daobe itu palsu, dan diciptakan dengan menggunakan energi ilusi. Kekuatan jiwaku begitu kuat sehingga aku bisa merasakannya dengan jelas. Orang ini ada di sini untuk menghancurkan faksi Tianyi kita. Jangan percaya apa yang dia katakan. Petik 2. Luo Qiantao menambahkan, tidak, aku yakin sisa jiwa ayahku ini nyata. Luo Qiantao, kamu berbohong. Petik 2. Bei Jiajia berteriak keras. Ye Yunfei berdiri di sampingnya, dengan cibiran di wajahnya, tanpa berkata apa-apa. Dengan kekuatan Ye Yunfei, sangat mudah untuk menghadapi Luo Qiantao, dia bisa dibunuh hanya dengan satu tamparan. Tapi Ye Yunfei berencana untuk memperlihatkan wajah aslinya, dan kemudian membantu Bei Jiajia menjadi pemimpin faksi Tianyi. Ini juga merupakan penjelasan kepada Bei Jinhao. Elder Xiao, ketika aku bertualang bersamamu ke alam surga kecil, aku diserang oleh monster ganas. Pada saat kritis, kamu memblokir cakarku, jika tidak, kepalaku akan dihancurkan oleh monster itu. Terima kasih. Petik 2. Bei Jinhao tiba-tiba melihat ke arah sesepuh berambut putih dari sekte Tianyi dan berkata sambil tersenyum. Tuan Bei, Anda benar-benar bos Bei. Petik 2. Tetua berambut putih tidak bisa menahan gemetar setelah mendengar kata-kata Bei Jinhao, dan berteriak dengan penuh semangat. Karena hanya dia dan Bei Jinhao yang tahu tentang apa yang terjadi di Xiao Tianji saat itu, dan mereka tidak pernah menceritakannya kepada orang ketiga. Penatua Liang, jiwa dan tubuhmu tidak merasakan sakit apapun selama bertahun-tahun ini, kan? Meskipun teknik rahasia terlarang dari kekuatan jiwa yang diwarisi dari sekte Tianyi kami sangat kuat, langkah-langkah untuk memperbaiki rantainya agak rumit. Jika terjadi kesalahan, tubuh jiwa dapat dengan mudah terluka. Petik 2. Pada saat ini, Bei Jinhao melihat ke arah tetua lainnya lagi, dan berkata sambil tersenyum. Tuan Bei, itu benar-benar kamu. Terima kasih, Guru Bei, karena telah mengambil tindakan saat itu untuk menyembuhkan luka jiwa dan tubuh saya, dan karena membimbing saya di jalur yang benar dalam pengembangan kekuatan jiwa. Petik 2. Setelah mendengar perkataan Bei Jinhao, tetua itu segera menjadi bersemangat dan memastikan bahwa orang di depannya benar-benar adalah sisa jiwa Bei Jinhao. Karena dia mewarisi teknik rahasia kekuatan jiwa yang tabu dari sekte Xiu Liantian, dia hampir menjadi gila. Pada saat kritis, Bei Jinhao lah yang menyelamatkannya tepat waktu. Hanya dia dan Bei Jinhao yang tahu tentang masalah ini, jadi mereka tidak bisa memalsukannya. Kemudian Bei Jinhao menyapa beberapa master sekte Tianyi lainnya, semuanya menanyakan beberapa masalah yang sangat rahasia. Setelah mendengar salam Bei Jinhao beberapa hari terakhir ini, manajemen puncak dari faksi Tianyi segera menyadari bahwa sisa jiwa di depan mereka benar-benar milik Bei Jinhao, dan tidak mungkin ada yang palsu. Ayah, kamu memang seorang ayah, bukan palsu, tapi nyata. Dengan cara ini,
Bei Jiajia semakin yakin bahwa orang di depannya adalah sisa jiwa yang ditinggalkan ayahnya. Jiajia, aku memang ayahnya. Aku tidak pernah berpikir aku bisa kembali dan menemuimu. Petik 2. Bei Jinhao menatap putrinya dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya. Jiajia, kenapa kamu tidak cepat berterima kasih pada Tuan Ye? Jika dia tidak bersedia membantu, ayah dan anak perempuan kita mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Bei Jinhao berkata pada Bei Jiajia, terima kasih Tuan Ye atas bantuan Anda. Bei Jiajia segera berterima kasih pada Ye Yunfei. Sama-sama, karena saya telah berjanji kepada kepala sekolah Bei, tentu saja saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Ye Yunfei tertawa. Luo Qiantao, apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Tanpa diduga, karena kamu, seekor binatang buas, membunuh ayahku. Ayahku sangat baik kepadamu saat itu dan melatihmu dengan tangannya sendiri, tetapi kamu begitu ambisius sehingga kamu membunuh ayahku dalam serangan diam-diam. Apakah Anda layak atas hati nurani Anda sendiri? Petik 2. Bei Jiajia tiba-tiba menunjuk ke arah Luo Qiantao dan mengumpat dengan marah. Faktanya, ketika masalah berkembang hingga saat ini, semua orang di sekitar sudah memahami bahwa sisa jiwa Bei Jinhao di depannya adalah benar, jadi apa yang dikatakan Bei Jinhao juga benar. Ternyata kepala generasi sebelumnya dibunuh oleh Luo Qiantao. Mata banyak orang mulai berubah ketika mereka melihat Luo Qiantao. Semuanya, pemimpin Luo sekarang adalah pemimpin sekte Tianyi kita. Kepala Luo adalah kaisar surgawi tingkat menengah dan salah satu ahli terkuat di alam mausolem abadi kita. Dia pasti akan memimpin faksi Tianyi kita untuk terus berkembang dan menjadi salah satu kekuatan terkuat di 3000 dunia. Dan Bei Jinhao hanyalah sisa jiwa, dan Bei Jiajia hanyalah kekuatan setengah kaisar. Kata-kata mereka sama sekali tidak layak untuk kita percayai. Saat itu di medan perang, Bei Jinhao dibunuh oleh musuh, hanya menyisakan sisa jiwa. Sekarang dia meminta orang asing ini untuk membawa sisa jiwanya kembali, dan ingin bekerja sama dengan Bei Jiajia. Bagaimana hal baik seperti itu bisa datang dari posisi tersebut? Dari pemimpin, semuanya, jangan ragu, Bei Jinhao dan putrinya sudah menjadi pengkhianat faksi Tianyi kita, segera tangkap mereka. Petik 2. Pada saat ini, seorang tetua yang berdiri di samping Luo Qiantao tiba-tiba mengambil langkah ke depan, menunjuk ke arah Bei Jinhao dan putrinya dan berkata dengan keras. Memanggil. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua itu, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menciptakan kekuatan hisap yang kuat, langsung menyedot tetua itu, memegangnya di telapak tangannya, dengan sedikit kejutan, dan dengan kepulan, semua tetua di tangannya tubuhnya tersedot meridian, tendon, dan dantiannya semuanya hancur, benar-benar merusak budidayanya. Menurutmu, siapapun yang lebih berkuasa mengatakan yang sebenarnya. Jadi sekarang kamu adalah orang yang tidak berguna, kredibilitas apa yang kamu miliki atas perkataanmu? Ye Yunfei tersenyum dingin, dan dengan santai melemparkan tetua itu ke tanah di sampingnya. Ah, Anda benar-benar merusak kultivasi saya. Petik 2. Tetua itu segera berteriak. Oke, jangan buang waktuku. Ayo akhiri lelucon ini. Kalian semua, datang ke sini. Petik 2. Ye Yunfei mengulurkan tangan dan menyerang Luo Qiantao dan dua tetua di sampingnya, mengirimkan kekuatan isap yang kuat yang langsung menyedot mereka bertiga. Luo Qiantao dan kedua tetua merasa ngeri dan berjuang mati-matian, tetapi tidak ada gunanya. Tubuh mereka tidak lagi terkendali dan tersedot tepat di depan Ye Yunfei. Kemudian tubuh mereka disegel seluruhnya dan digantung di sana. Tuan Bei, Nona Bei, bagaimana Anda akan menghadapi ketiga pengkhianat ini? Kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Terlalu kuat. Melihat Ye Yunfei menunjukkan tangannya, anggota tinggi faksi Tianyi di sekitar mereka semua terkejut, dan tidak ada yang berani bergerak. Semuanya, apakah kamu percaya kata-kata Luo Qiantao, atau kata-kataku? Mata Bei Jinhao perlahan menatap para senior tingkat tinggi di sekitarnya, dan kemudian bertanya. Tuan Bei, tentu saja saya percaya apa yang Anda katakan. Ketika Anda berada di faksi Tianyi saat itu, Anda memperlakukan kami sebagai saudara yang baik dan memperlakukan kami seperti gunung. Tidak peduli bagaimana situasinya, saya memilih untuk mempercayai Anda. Petik 2. Penatua Liang adalah orang pertama yang berdiri dan berkata dengan keras. Tuan Bei, aku percaya padamu. Aku sudah mengenalmu begitu lama, dan telah hidup dan mati bersamamu berkali-kali. Tahukah aku seperti apa dirimu?
Petik 2. Tetua berambut putih itu juga berdiri dan menyatakan pendiriannya. Kemudian, semakin banyak eksekutif tingkat tinggi yang berdiri dan menyatakan dukungan mereka terhadap Bai Jinhao. Semua orang memahami bahwa meskipun Bai Jinhao hanyalah sisa jiwa dan kekuatannya sangat lemah, orang asing yang dibawanya kembali terlalu kuat, mengalahkan Luo Qiantao dengan satu gerakan. Diperkirakan semua pemimpin tingkat tinggi dari seluruh faksi Tianyi digabungkan, bukan lawannya sendiri. Pada akhirnya, semua pemimpin tertinggi faksi Tianyi memilih berpihak pada Bai Jinhao. Ketika Luo Qiantao melihat pemandangan ini, wajahnya pucat dan dia tahu bahwa dia sudah tamat. Tentu saja, dia tahu bahwa Bai Jinhao dapat kembali ke markas dan kembali, semua karena orang asing di depannya ini. Pada akhirnya, Ye Yunfei menembak Luo Qiantao dan kedua tetua itu. Kemudian Ye Yunfei menembak lagi, membunuh semua orang kepercayaan Luo Qiantao yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun, tanpa meninggalkan siapapun. Dengan cara ini, kekuatan Luo Qiantao di Sekte Tianyi hancur total. Ye Yunfei memanggil semua pemimpin tertinggi faksi Tianyi dan meminta mereka untuk mendukung Bai Jiajia sebagai pemimpin, dan membantu Bai Jiajia dengan seluruh kekuatannya di masa depan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Yunfei terlalu menakutkan. Akhir-akhir ini para pemimpin tingkat tinggi dari faksi Yi tidak berani mengatakan tidak sama sekali. Terlebih lagi, dengan sisa jiwa Bai Jinhao, anggota tingkat tinggi dari faksi Tianyi tidak menolak Bai Jiajia. Pada akhirnya, Ye Yunfei secara pribadi mengambil tindakan dan mengatur beberapa formasi khusus untuk memberi makan jiwa di bagian terdalam dari markas faksi Tianyi, memungkinkan sisa jiwa Bai Jinhao untuk tetap berada dalam formasi dan perlahan melakukan pemanasan. Tuan Bai, jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan pergi ke medan perang itu dan membawa kembali sisa jiwa yang Anda tinggalkan di medan perang, dan kemudian saya dapat membuat sisa jiwa Anda menjadi lebih kuat. Mungkin, Anda bisa bertahan lama di dunia ini di masa depan, yang setara dengan hidup. Petik 2, kata Ye Yunfei pada Bai Jinhao. Tuan Ye, terima kasih banyak. Anda adalah dermawan terbesar saya. Petik 2, Bai Jinhao tentu saja sangat berterima kasih kepada Ye Yunfei. Tuan Ye, mulai sekarang, faksi Tianyi kami akan sepenuhnya mematuhi perintah Anda. Jika Anda membutuhkan faksi Tianyi kami untuk melakukan apapun di masa depan, kirimkan saja perintahnya kepada saya. Petik 2, Bai Jiajia ada di sampingnya dan berkata dengan hormat. Ya, Tuan Ye, ini adalah keputusan yang dibuat oleh saya, Jiajia, dan para pemimpin tingkat tinggi lainnya dari faksi Tianyi kami. Fraksi Tianyi kami akan mengikuti Anda. Bai Jinhao juga langsung berkata. Bai Jinhao dan Bai Jiajia berdiskusi dengan eksekutif senior lainnya dari Sekte Tianyi. Setelah berdiskusi, semua eksekutif senior dari Sekte Tianyi setuju bahwa Ye Yunfei mungkin adalah makhluk abadi yang misterius atau bahkan master yang lebih kuat, jadi semua orang setuju untuk membiarkan Sekte Tianyi. Satu faksi mengikuti Ye Yunfei. Oke, jika ada yang perlu dilakukan oleh faksi Tianyi Anda, saya akan mengirimi Anda pesan. Ye Yunfei berpikir sejenak, tapi tidak menolak. Dia mengeluarkan slip diop komunikasi yang dia buat sendiri, menyerahkannya kepada Bai Jiajia, lalu mengucapkan selamat tinggal pada keduanya, berbalik dan melangkah keluar, menghilang tanpa jejak. Bab 2392, Yunfei mengaktifkan token teleportasi luar angkasa dan langsung meninggalkan alam Xianling dan sampai ke kehampaan yang kacau di luar, lalu dia mengeluarkan token itu untuk mengirim pesan ke Yan Xiaoquan dan yang lainnya. Sesaat kemudian, Yan Xiaoquan dan yang lainnya mendatangi Ye Yunfei. Baiklah, sekarang kita resmi memulai misi tim kita. Kelompok kami dibagi menjadi dua medan perang secara total. Pintu masuk dan keluar dari medan perang pertama berada di dunia kecil di benua Beidou. Sekarang kita segera berangkat ke benua Beidou dan memasuki dunia kecil itu. Petik 2, kata Yan Xiaoquan, dunia kecil di benua Beidou. Namun, kalian berempat memiliki kekuatan Xuanxian, dan saya juga kaisar kesempurnaan. Bisakah saya memasuki dunia kecil? Apakah Anda tidak takut ditolak oleh keinginan dunia kecil itu dan dihalangi oleh perjanjian kuno? Petik 2, Ye Yunfei segera bertanya, jangan takut. Sebelum berangkat, Penatua Liu memberiku jimat yang dapat menutupi aura kita dalam waktu singkat dan memungkinkan kita memasuki dunia kecil itu. Jawab Yan Xiaoquan. Oke, ayo pergi. Yan Xiaoquan melambaikan tangannya dan memimpin ke arah benua Beidou. Ya,
dia telah berkembang hingga saat ini dalam waktu yang singkat. Ini membuktikan bahwa kita tidak salah menilai orang pada awalnya. Petik 2. Di lokasi tertentu di 3000 dunia, dua orang sedang melihat Ye Yunfei dari kejauhan, dan salah satu dari mereka berbicara. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa dua orang di depannya adalah biksu gendut dan lelaki tua dari sebelumnya. Kedua orang inilah yang meminta Ye Yunfei untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Faktanya, mereka telah melakukannya, memperhatikan Ye Yunfei. Ya, tingkat pertumbuhannya melebihi ekspektasi kami. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya sekarang mendekati kekuatan abadi sejati. Jika dia terus tumbuh dengan kecepatan seperti ini, tidak akan lama lagi dia akan menjadi master unik dari faksi cerdas kita. Petik 2. Biksu gendut itu mengangguk, dengan ekspresi setuju di wajahnya. Haha, kamu benar-benar orang yang buruk. Orang tua itu mengangguk dan tersenyum. Ngomong-ngomong, Pak Tua Chu, apa yang dilakukan faksi gelap selama ini? Biksu gendut itu tiba-tiba bertanya pada lelaki tua itu. Selama periode ini, ada 3 tindakan utama dari faksi gelap. Yang pertama adalah tetap mendirikan benteng di mana-mana untuk mengembangkan kekuatan faksi gelap ke berbagai dunia. Bahkan di beberapa dunia kecil yang sangat lemah, faksi gelap ia juga mendirikan kantor cabang dan bahkan menguasai banyak dunia kecil. Yang kedua adalah terus memenangkan kekuatan besar di 3000 dunia. Banyak kekuatan besar telah bergabung dengan faksi gelap. Tentu saja, faksi terang kita juga telah menarik banyak kekuatan besar, terutama beberapa kekuatan besar yang pernah berpartisipasi dalam perang pemusnahan di zaman kuno. Mereka semua tahu apa yang sedang terjadi di faksi gelap dan otomatis bergabung dengan faksi terang kita. Yang ketiga adalah mengirimkan sekelompok master untuk mengumpulkan esensi daging dan darah serta pecahan tubuh jiwa setelah jatuhnya makhluk-makhluk tersebut. Petik 2. Jawab orang tua Chu. Bahkan faksi gelap di beberapa dunia kecil tidak akan melepaskannya. Sepertinya kali ini faksi gelap bermaksud menyerang seluruh dunia di 3000 dunia. Menurut Yang Mulia Guangming, kali ini seharusnya menjadi pertempuran terakhir untuk menghancurkan dunia. Petik 2. Biksu gendut itu berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Yang Mulia Guangming juga berkata bahwa pertempuran terakhir untuk memusnahkan dunia akan menghancurkan seluruh dunia dengan 3000 ukuran. Dalam ruang dan waktu ini, tidak banyak makhluk yang dapat bertahan hidup. Petik 2. Pak Tua Chu mengangguk. Ada satu hal yang selalu membuatku bertanya-tanya. Apa alasan faksi gelap ingin menghancurkan ruang dan waktu ini? Biksu gendut itu tiba-tiba berkata dengan ragu. Saya pernah mendengar Yang Mulia Guangming berkata bahwa benihnya mulai matang, dan pertempuran terakhir untuk menghancurkan dunia akan datang. Setelah saya mendengar kalimat itu, saya langsung bertanya kepada Yang Mulia Guangming apa maksudnya. Tapi dia tidak menjawabku, tapi berkata bahwa cepat atau lambat aku akan mengerti. Petik 2. Kata Pak Tua Chu, benih itu sudah mulai matang, dan pertempuran terakhir untuk menghancurkan dunia akan datang. Apa artinya ini? Ngomong-ngomong, apakah Yang Mulia Guangming berkata, seberapa besar peluang yang dimiliki faksi Guangming kita dalam pertempuran pemusnahan ini? Petik 2. Biksu gendut itu terkejut. Saya bertanya, dan Yang Mulia Guangming menjawab bahwa faksi Guangming kitalah yang memiliki peluang menang yang sangat rendah. Bahkan jika kita bisa menang pada akhirnya, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan, dan kita harus membayar harga yang mahal. Pak Tua Chu berkata perlahan. Biksu gemuk itu terdiam setelah mendengar kata-kata lelaki tua Chu. Tidak peduli apapun yang terjadi, kita adalah makhluk di ruang dan waktu ini, dan ini adalah kampung halaman kita. Tidak peduli berapa banyak kita membayar, kita harus melakukan yang terbaik untuk mencegah faksi kegelapan menghancurkan ruang dan waktu ini. Mata Old Chu tiba-tiba menjadi tegas dan dia berkata dengan suara yang dalam. Ya, tidak peduli berapapun harganya, kita harus melindungi 3000 dunia, melindungi ruang dan waktu ini, dan melindungi makhluk di ruang dan waktu ini. Biksu gendut itu juga mengangguk dengan berat. Lalu keduanya berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, di tepi dunia berukuran 3000, di ruang gelap, duduk sosok dengan aura menakutkan duduk bersila. Tuanku, selama periode waktu ini, faksi gelap kita telah membangun benteng di lebih dari 700 dunia, dan di lebih dari 700 dunia ini, faksi gelap kita telah menarik sekelompok kekuatan. Mengatakan bahwa di setiap dunia faksi gelap kita telah mengambil tempatnya. Makhluk berjubah hitam mendatangi sosok menakutkan ini dan melaporkan dengan hormat.
Ini hampir tidak cukup. 3000 dunia pada awalnya adalah ruang waktu yang sangat besar. Pada awalnya, sebenarnya ada 3000 dunia, tetapi dalam setiap pertempuran pemusnahan sebelumnya, banyak dunia yang dihancurkan atau dipisahkan dari dunia aslinya. Lokasi tersebut telah menjadi tertutup ruang, terisolasi dari dunia, dan banyak dunia telah disegel oleh kuatnya sekolah cahaya sebagai wilayah sekolah cerah. Sejauh ini, hanya tersisa sekitar 1000 dunia di antara 3000 dunia, yang masih jauh dari memenuhi kebutuhan kita. Kali ini kita akan mengetahui semua dunia, dan tidak ada dunia yang boleh dilewatkan. Karena ini akan menjadi pertempuran terakhir untuk menghancurkan dunia, semua makhluk di 3000 dunia akan mati. Hanya dengan cara inilah kita dapat mengumpulkan esensi daging dan esensi tubuh jiwa dalam jumlah yang cukup. Kalau tidak, semua usaha kita akan sia-sia. Sekarang saya akan memberi Anda semua informasi tentang semua dunia yang pernah ada di antara 3000 dunia, dan Anda akan segera mengirimkan pasukan kami dari faksi gelap untuk mencari tahu semua dunia yang hilang dan dunia yang ditempati oleh faksi terang. Lalu menemukan cara untuk menyusup ke dalamnya. Juga, kirim sekelompok orang untuk menemukan semua penguasa faksi gelap kita yang menghilang dalam pertempuran sebelumnya untuk memusnahkan dunia. Singkatnya, pertempuran terakhir untuk menghancurkan dunia, tidak peduli apakah itu faksi terang atau faksi gelap kita, semua orang tidak boleh absen, dan semua orang harus berpartisipasi. Petik 2. Sosok dengan nafas yang menakutkan itu berbicara perlahan. Jangan khawatir, tuanku, saya mengerti apa yang harus saya lakukan. Makhluk berjubah hitam itu mengangguk dengan cepat dan menjawab. Omong-omong, Yang Mulia, pengumpul sumber daya yang kami kirim selama ini telah mengumpulkan sejumlah besar esensi daging dan darah serta esensi tubuh jiwa. Semuanya ada di sini. Petik 2. Makhluk berjubah hitam itu mengeluarkan tas kain hitam, dan dengan hormat mengirimkannya ke sosok bersila. Baiklah, mulai sekarang, marilah kita golongan gelap secara sadar menabur pertikaian antara berbagai kekuatan di berbagai dunia, mengobarkan kebencian sebanyak mungkin, membiarkan lebih banyak makhluk saling membunuh, dan kemudian mengirim lebih banyak. Ada lebih banyak pengumpul sumber daya, untuk mengumpulkan lebih banyak daging esensi dan esensi tubuh jiwa. Sosok itu mengambil tas kain hitam dan berbicara. Ya, makhluk yang diselimuti jubah hitam itu merespon dengan cepat, lalu berbalik dan pergi dengan kepala tertunduk. Setelah pertempuran terakhir untuk memusnahkan dunia selesai, saya akan berhasil menyelesaikan misi saya. Ruang dan waktu ini akan hancur total dan kemudian kembali menjadi ketiadaan. Petik 2. Sosok yang duduk bersila berkata dengan lembut. Sekarang biarlah dunia dalam ruang dan waktu ini ditingkatkan lagi. Semakin kuat makhluk di ruang dan waktu ini, semakin baik. Sosok itu berpikir sejenak lalu kembali berbicara. Kemudian dia menyatukan tangannya untuk membentuk segel aneh, dan tanda hitam misterius dilepaskan dari segelnya. Ho, kemudian, garis hitam panjang muncul di sekitar sosok itu, dan masing-masing garis hitam panjang ini terhubung ke dunia tertentu di antara 3000 dunia. Segel yang dibentuk oleh tangan sosok hitam ini mulai berubah terus-menerus, melepaskan lebih banyak rune hitam. Rune hitam ini terus-menerus ditransmisikan ke ujung lain sepanjang garis hitam panjang. Bergemuruh. Pada saat ini, sebagian besar dari 3000 dunia mulai bergetar, dan energi serta hukum di dunia ini mulai terus meningkat. Kabar baik, dunia kita tampaknya membaik lagi. Hahaha, dunia kita telah mengalami beberapa peningkatan berturut-turut di masa lalu, tetapi saya tidak menyangka dunia akan mulai ditingkatkan lagi sekarang. Ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Petik 2. Karena dunia di antara 3000 dunia ini telah mengalami beberapa kali peningkatan dunia sebelumnya, makhluk di dunia ini segera mengetahui apa yang terjadi, dan mereka semua bahagia dan bersemangat. Saat ini, Ye Yunfei dan yang lainnya telah tiba di benua Beidou. Benua Beidou juga merupakan dunia dengan kekuatan yang sangat bagus, mirip dengan dunia Xianling. Begitu Ye Yunfei dan yang lainnya melangkah ke benua Beidou, mereka menemukan bahwa benua itu terus berguncang, dan energi serta hukum di benua itu terus meningkat. Peningkatan dunia, Ye Yunfei dan 5 orang lainnya segera mengetahui apa yang terjadi. Itu pasti ulah faksi kegelapan lagi. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang dari golongan gelap? Karena mereka ingin menghancurkan 3000 dunia, mengapa mereka ingin terus meningkatkan dunia-dunia ini di 3000 dunia? Dunia ini terus meningkat, apa gunanya bagi faksi gelap?
Petik 2. Yan Xiaoquan memandangi benua Beidou yang sedang naik daun di depannya, mengerutkan dahi mulusnya, dan berkata, "Lupakan saja, hal semacam ini di luar pemahaman kita. Saya percaya bahwa para pemimpin senior faksi Illuminati kita harus mengetahui apa yang sedang terjadi dan telah mengembangkan tindakan pencegahan. Ayo cepat selesaikan misi kita." Petik 2. Kata Zhou Ye. Saudara Zhou masuk akal. Wang mengangguk. Jadi Ye Yunfei dan 5 orang lainnya berhenti memperhatikan peningkatan dunia ini. Setelah mencari beberapa saat, mereka akhirnya menemukan pintu masuk dan keluar dari dunia kecil itu. Pintu masuk dan keluar dunia kecil ini sangat tersembunyi, terletak di kedalaman dasar laut samudera luas di pinggir benua Beidou. Kelima Ye Yunfei menyelam ke kedalaman laut dan menemukan gerbang kuno. Mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, ada portal luar angkasa. Yan Xiaoquan memimpin dan masuk. Ledakan, energi teleportasi yang kuat menyelimuti kelima orang itu dan mulai berteleportasi. Segera setelah itu, kelima orang itu merasakan mata mereka berbinar dan menemukan diri mereka berada di dunia kecil. Ye Yunfei menemukan bahwa kekuatan dunia kecil ini sangat lemah, hampir sama dengan benua Tianxuan. Bergemuruh, intrusi Ye Yunfei dan 5 orang lainnya segera membangkitkan penolakan terhadap keinginan dunia kecil ini, dan energi seluruh dunia kecil berkumpul, melonjak menuju Ye Yunfei dan yang lainnya. Yan Xiaoquan segera mengeluarkan jimat kuning usang dan langsung mengaktifkannya. Ledakan, jimat kuning itu meledak dengan tirai cahaya kuning, langsung menutupi Ye Yunfei dan 5 orang lainnya. Saat berikutnya, keinginan dunia kecil ini perlahan mulai menjadi lebih tenang, tidak lagi menolak 5 orang yang baru saja menerobos masuk. Jimat ini bekerja dengan sangat baik. Ye Yunfei tidak bisa tidak memuji. Sebagian besar jimat di 3000 dunia kita diturunkan dari ruang dan waktu lain, dan seharusnya tidak ada seorang pun di ruang dan waktu kita yang mengetahui seni memurnikan jimat. Jimat yang telah beredar di 3000 dunia ini tersebar secara acak ke berbagai dunia, siapa yang bisa mendapatkannya tergantung keberuntungan. Petik 2. Kata Wang. Jadi begitu. Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei pernah berhubungan dengan jimat sebelumnya di benua Tianxuan, namun hingga saat ini, ia belum pernah melihat orang yang mengetahui cara memurnikan jimat. Sepertinya jimat tersebut benar-benar tersebar dari ruang dan waktu lain. Semuanya, sekarang kita akan memasuki medan perang kuno. Medan perang kuno ini adalah salah satu medan perang dari pertempuran terakhir yang menghancurkan dunia. Ada sejumlah besar sisa jiwa perang dan kemungkinan energi pertempuran yang tersisa di dalamnya. Kita harus berhati-hati. Petik 2. Kata Yan Xiaoquan. Kemudian, di bawah kepemimpinan Yan Xiaoquan, mereka berlima datang ke area terlarang di dunia kecil ini. Tempat terlarang ini sangat terkenal di dunia kecil ini, disebut tanah jatuh para dewa oleh makhluk di dunia kecil ini. Sudah ada sejak lama, konon merupakan tempat jatuhnya dewa-dewa kuno. Sangat misterius dan berbahaya, makhluk hidup di sini sama sekali tidak berani mendekat ke sini. Namun nyatanya, di tanah terlarang yang dikenal sebagai tanah jatuh para dewa ini, terdapat medan perang kuno yang tersegel, medan perang-perang penghancuran dunia terakhir. Ayo masuk. Yan Xiaoquan memimpin dari depan, dan mereka berlima berjalan ke tanah para dewa dan menuju ke dalam. Saya melihat pegunungan dan sungai yang megah di depan saya, pegunungan dan hutan lebat, kabut peri tebal yang membubung, dan sejumlah besar burung dan hewan bergerak, dipenuhi aura keberuntungan. Ini hanyalah negeri dongeng di bumi. Namun terus berjalan ke dalam, pemandangan mulai berubah secara bertahap, dengan berkurangnya vegetasi dan bumi hangus di mana-mana. Samar-samar, terdengar suara perkelahian, serangan, benturan pedang, auman energi, auman, suara sedih, dan segala macam suara yang membuat orang merasa merinding di mana-mana. Kita akan memasuki medan perang kuno itu. Yan Xiaoquan mengangkat semangatnya dan berbicara. Yang lainnya juga disegarkan. Semua orang tahu bahwa pasti ada bahaya di medan perang kuno di depan, tetapi setiap orang memiliki kekuatan Xuanxian dan tidak takut. Sekitar 1 jam kemudian, kelima orang itu akhirnya memasuki medan perang kuno yang luas. Di depan adalah tanah terpencil yang tak berujung, ratusan juta mil tanah, semuanya berubah menjadi reruntuhan. Melihat sekeliling, bumi ditutupi retakan tanah selebar ratusan bahkan ribuan meter, seperti jaring laba-laba, memanjang kemana-mana di bumi. Gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya di tanah runtuh, sungai-sungai menghilang, dan tandus. Di langit, ada retakan ruang angkasa yang pecah di mana-mana,
seperti mulut monster raksasa yang menggetarkan, dan pecahan ruang dan waktu yang tak ada habisnya berubah menjadi badai dan terus-menerus meledak. Bergemuruh, baik di langit maupun di bumi, di mana-mana dipenuhi dengan energi jahat yang mengerikan, mengalir deras, penuh kekerasan yang mengerikan, membuat orang merasa ngeri. Membunuh. Ye Yunfei melihat hantu perang yang tak terhitung jumlahnya masih berada di tanah ini, menyerbu ke dalam pertempuran, saling berhadapan, dan membunuh dengan gila-gilaan. Banyak hantu perang terus-menerus dibunuh dan ditata ulang, menahan rasa sakit yang luar biasa. Hati-hati, sebenarnya ada master abadi sejati yang berpartisipasi dalam pertempuran di medan perang ini dan mati di sini. Petik 2. Yan Xiaoquan berteriak kaget dan mengingatkan semua orang. Bergemuruh, tak jauh dari situ, tiba-tiba sesosok tubuh tinggi muncul. Ia memegang pedang besar di tangannya dan menebas secara horizontal, membunuh sejumlah besar makhluk hitam di tempat. Ini adalah penguasa faksi ringan kita. Wu Tianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kegirangan. Jangan ke sana, senior ini sedang membunuh musuh. Jika kita terburu-buru saat ini, kita akan dengan mudah diserang olehnya. Yan Xiaoquan segera berteriak, mari kita mulai dengan senior ini dan lihat apakah dia mati di medan perang. Jika kita bisa menghubungi senior ini, meskipun dia tewas dalam pertempuran, dia pasti bisa memberi kita beberapa informasi berguna. Petik 2. Ye Yunfei melihat sosok tinggi yang berdiri tegak dan berkata, Bab 2393. Saudara Ye, apakah kamu ingin pergi dan menghubungi senior itu? Tampaknya kekuatan senior ini setidaknya adalah kekuatan abadi sejati tingkat tinggi sebelum kematiannya, bahkan jika hanya ada satu jiwa yang tersisa, kekuatan yang dimilikinya tidak lemah. Terlebih lagi, di medan pertempuran ini, kekuatan tempur sisa-sisa perang ini akan diberkati, jauh lebih baik dari sisa-sisa perang biasa. Petik 2. Setelah mendengar perkataan Ye Yunfei, Wu Wang segera mengingatkannya. Ya, lanjutkan dengan hati-hati. Ayo pergi ke sana. Setelah itu senior membunuh semua musuh di sekitar dan mengakhiri pertempuran di sini. Petik 2. Yan Xiaoquan juga berkata, ngomong-ngomong, Xiaoquan, sebelum kita berangkat, Penatua Liu tidak memberitahumu, bagaimana kita bisa menemukan senior yang hilang itu setelah kita memasuki medan perang kuno ini. Zhou Ye memandang Yan Xiaoquan dan bertanya, Penatua Liu tidak menyebutkan ini. Dia hanya meminta kita untuk memasuki medan perang kuno ini dan mencari cara untuk menemukan petunjuk untuk melihat apakah kita dapat menemukan keberadaan beberapa master sekte cahaya kita yang hilang. Jika ditentukan bahwa ada master yang mati di medan perang, berita kematian mereka akan ditampilkan kembali untuk statistik. Petik 2. Yan Xiaoquan menggelengkan kepalanya. Lalu apa maksud Penatua Liu agar kita mencari tahu sendiri dan mencari petunjuk? Medan perang kuno ini hampir semuanya sisa dari perang penghancuran dunia yang lalu, tidak hanya makhluk abadi sejati, tetapi bahkan penguasa bumi abadi pun ikut serta dalam pertempuran tersebut. Bahkan jika seorang master abadi bumi jatuh, sisa jiwa yang tertinggal bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh kita, para Xuanxian kecil. Petik 2. Zhou Ye sedikit terdiam, kami tidak punya pilihan selain mencari petunjuk sendiri. Bukankah Penatua Liu memberitahu kita semua sebelum datang ke sini bahwa operasi ini akan sangat berbahaya, jadi setiap orang harus siap secara mental. Petik 2. Kata Yan Xiaoquan. Baiklah. Zhou Ye mengangguk tak berdaya. Sepertinya pertarungan senior ini tidak akan berakhir untuk sementara waktu. Tunggu di sini sementara aku pergi ke sana dan melihatnya. Ye Yunfei telah menyaksikan pertempuran tuan yang cerdas di kejauhan, dan tiba-tiba berjalan mendekat. Saudaraku Ye, harap tunggu. Seru Oang. Ye Yunfei, jangan impulsif. Yan Xiaoquan juga berteriak kaget. Tapi kecepatan gerakan Ye Yunfei sangat cepat, hanya dengan satu langkah, dia sampai di tempat di mana para master dari faksi terang melawan para master dari faksi gelap. Setiap makhluk di medan perang ini akan mati. Sisa perang dari sisi gelap melihat Ye Yunfei, meraung, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Tertawa, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan mematikan cahaya pedang, langsung menghancurkan sisa jiwa ini. Kepulan-kepulan. Selanjutnya, Ye Yunfei menebas pedangnya atau langsung menggunakan tinjunya untuk menghancurkan jiwa perang yang tersisa dari faksi gelap satu demi satu. Kekuatan Ye Yunfei saat ini mendekati kekuatan abadi sejati, dan tidak sulit untuk menghadapi sisa-sisa perang gelap ini.
Kekuatan fisik lebih dari 2,6 juta naga membuat cara bertarung Ye Yunfei terlihat sangat sederhana dan brutal. Dengan satu pukulan, dia langsung menghancurkan beberapa atau bahkan selusin jiwa sisa perang dari faksi gelap. Dengan cara ini, Ye Yunfei telah bergabung dalam pertempuran. Saudara Ye benar-benar bergabung dalam pertempuran sisa-sisa perang ini. Sisa-sisa perang ini tidak dapat dibunuh, meskipun hancur berkeping-keping, mereka akan segera muncul kembali dan siklusnya akan berulang. Saudara Ye sepertinya membuang-buang waktu dan tenaga dengan melakukan ini. Petik 2. Wu Tianyi mengerutkan kening. Saat ini, kamu berani membunuh orang-orangku dari faksi gelap, nak, pergilah ke neraka. Tiba-tiba, sisa jiwa dari faksi gelap dengan aura kuat tiba-tiba muncul, berjalan menuju Ye Yunfei. Sebuah sekte gelap pastilah seorang guru abadi sejati sebelum dia dilahirkan, dan dia mungkin adalah seorang abadi sejati tingkat tinggi, atau seorang abadi sejati yang sempurna. Gemuruh. Faksi gelap ini memegang pedang hitam di tangannya dan menebas Ye Yunfei. Gelombang pisau hitam yang tak berujung ditumpangkan dan membanjiri Ye Yunfei. Dentang-dentang, Ye Yunfei menghunus pedang panjang, memadamkan cahaya pedang yang mengepul, dan memblokirnya. Dang-dang-dang, serangan kedua belah pihak bertabrakan, membuat serangkaian suara benturan logam yang tajam, seolah-olah menempa besi. Membunuh. Jiwa sisa perang dari faksi gelap meraung, memegang pedang hitam di kedua tangannya, dan melancarkan serangan yang lebih gila lagi. Ye Yunfei memegang pedang panjang dan menggunakan 10.000 pedang untuk bertarung, dan pertarungan dengan sisa-sisa perang dari faksi gelap berlangsung sengit. Itu hanyalah jiwa yang tersisa, tetapi ia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Tampaknya orang ini pastilah makhluk abadi yang sempurna sebelum kematiannya. Ye Yunfei hanya bisa menghela nafas. Tentu saja Ye Yunfei juga mengetahui bahwa medan perang ini adalah wilayah dari jiwa-jiwa sisa perang ini. Jiwa-jiwa sisa perang ini telah berada di sini berulang kali, mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam adegan yang sama, dan telah sepenuhnya terintegrasi dengan medan perang ini, dan bahkan telah menjadi medan perang ini adalah bagian dari hukum perang. Jadi di medan perang ini, kekuatan jiwa-jiwa sisa perang ini akan diberkati. Nak, mati. Pada saat ini, sisa perang lain dari faksi gelap dengan aura yang sangat kuat muncul, menyerbu ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei segera menggunakan teknik kekecewaan ruang dan waktu dan mendekati orang kuat dari faksi cahaya. Dua sisa perang dari faksi gelap segera mengejar Ye Yunfei. Saudaraku Ye, hati-hati, teriak Wan. Ayo pergi dan bantu. Zhou Ye berkata kepada yang lain. Tunggu saja di sana, jangan datang. Ye Yunfei segera memanggil. Anak muda, bagus sekali. Tanpa diduga, kami memiliki bakat muda seperti Anda di sisi baiknya. Petik 2. Akhirnya, Ye Yunfei menarik perhatian pria kuat dari sekte cahaya dan berbicara dengan kagum. Tepatnya, dua sisa perang dari faksi gelaplah yang pertama kali menarik perhatiannya, dan kemudian dia memperhatikan Ye Yunfei secara tidak sengaja. Fraksi kegelapan memiliki ambisi serigala dan ingin menghancurkan 3.000 dunia kita. Mereka adalah musuh publik dari 3.000 dunia kita. Semua orang bisa membunuh mereka. Ye Yunfei berteriak keras. Kata yang bagus. Orang kuat dari golongan terang sangat senang mendengarnya. Anak muda, izinkan aku membantumu membunuh musuh. Sosok kuat dari faksi terang melintas, bergegas ke sisi Ye Yunfei, dan kemudian menembak langsung, memaksa salah satu sisa perang faksi gelap kembali dengan satu telapak tangan. Selanjutnya, Ye Yunfei bergabung dengan orang kuat dari faksi terang ini, dan setelah beberapa saat, dia berhasil mengalahkan dua sisa perang dari faksi gelap. Haha, itu adalah pembunuhan yang sangat cepat. Ayo anak muda, kita terus bunuh musuh. Petik 2. Orang kuat dari faksi Illuminati ini tertawa terbahak-bahak. Tunggu, senior, saya datang ke sini khusus untuk mencari Anda. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata. Kemudian Ye Yunfei mengeluarkan tokennya dan langsung mengaktifkannya. Ya, ini adalah tanda identitas dari fraksi cerah kita. Orang kuat dari faksi cahaya mengangguk. Senior, sebenarnya kamu sudah menjadi sisa perang. Anda telah lama terjebak di medan perang ini. Pertarungan seperti ini, jika kamu terus bertarung, tidak akan ada artinya. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Apa maksudmu? Tidak ada gunanya terus bertarung di sini. Maksudmu, aku tidak perlu membunuh faksi gelap di depanku ini. Apa maksudmu? Petik 2. Pria kuat dari sisi baiknya ini tiba-tiba menjadi marah, menatap tajam ke arah Ye Yunfei, dan menanyainya dengan tajam.
Tidak, kakak Ye sepertinya telah menyinggung senior itu. Yan Xiaoquan dan yang lainnya sangat gugup. Senior, perang pemusnahan baru akan datang, dan sekarang dunia berpenduduk 3.000 orang sekali lagi menghadapi krisis besar. Terlebih lagi, pertempuran pemusnahan yang akan datang mungkin merupakan pertempuran terakhir dunia berukuran 3.000. Senior, beberapa dari kami datang ke sini khusus untuk menemukan tuan yang hilang dari faksi Guangming kami dalam pertempuran terakhir untuk memusnahkan dunia. Petik 2, kata Ye Yunfei langsung tanpa rasa takut. Apa katamu? Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, orang kuat dari sekolah cemerlang itu mundur beberapa langkah, seolah dia sedikit bingung. Dia adalah sisa perang dari medan perang kuno ini, dan hampir menyatu dengan medan perang kuno ini. Menjadi bagian dari medan perang ini, makna paling naluriahnya adalah terus membunuh berulang kali. Saya punya solusinya. Saya akan segera memotong ruang tempat Anda dan dia berdiri, dan untuk sementara memisahkan dia dari medan perang kuno ini, sehingga kesadarannya bisa pulih sedikit. Saat ini, Tuan Hun tiba-tiba berbicara. Bab 2394. Kamu bisa mencoba metode ini. Mata Ye Yunfei berbinar saat mendengar ini. Gemuruh. Hun Lao segera menggunakan teknik rahasia klan Chaos World Tree dalam memotong ruang untuk memotong ruang tempat Ye Yunfei dan orang kuat dari Sekte Cahaya ini berdiri. Apa yang sedang kamu lakukan? Kemampuan persepsi orang kuat dari Sekte Cahaya ini agak menakutkan, dan dia segera menemukan bahwa sejumlah besar energi luar angkasa mengubah struktur ruang ini. Untungnya, orang kuat ini tahu bahwa Ye Yunfei adalah anggota dari sisi terang, jadi dia tidak segera mengambil tindakan, dan kecepatan orang tua itu sangat cepat, memotong ruang kecil ini hampir seketika, memisahkannya dari ruang, medan perang di sekitarnya. Ketika Tuan Hun berhasil memotong ruang kecil ini, orang kuat dari Sekte Cahaya segera bereaksi. Matanya membeku dan dia berdiri di sana, menggosok kepalanya dengan tangannya, seolah dia sedang mencoba mengingat sesuatu. Lihat, orang kuat itu sepertinya tidak memusuhi saudara Ye. Petik 2. Di kejauhan, Wu Wang melihat pemandangan ini dan berteriak kaget. Ya, orang ini punya beberapa trik di balik bajunya. Yan Xiaoquan mengangguk. Setelah beberapa saat, orang kuat dari sekolah cemerlang itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Yunfei. Anak muda, kamu benar, aku memang sisa perang sekarang, dan aku bingung dengan medan perang ini. Pertarungan tanpa akhir seperti ini, yang berulang-ulang dalam siklus, memang tidak ada artinya. Petik 2. Orang kuat itu menghela nafas dan berkata dengan lembut. Bajingan, metodemu benar-benar berhasil. Ye Yunfei berkata dengan heran. Senior, kamu telah berasimilasi dengan medan perang ini dan menjadi bagian dari hukum di sini, dan kamu tidak dapat menahan diri. Kata Ye Yunfei, ya, sisa jiwaku ini telah menjadi bagian dari hukum medan perang ini. Anak muda, kamu masih muda, tetapi penglihatanmu sangat bagus, dan kamu dapat melihat keadaanku. Tanpa diduga, kami di Sekte Cahaya memiliki orang-orang muda yang luar biasa. Ceritakan tentang situasi Illuminati dan 3.000 dunia saat ini. Petik 2. Orang kuat itu memandang Ye Yunfei dengan kagum dan berkata. Jadi Ye Yunfei segera menggunakan kata-kata terpendek untuk menggambarkan secara kasar situasi Sekte Cahaya dan 3.000 dunia saat ini. Ternyata setelah perang terakhir yang menghancurkan dunia, 3.000 dunia mengalami masa hening. Yang abadi tidak muncul dan Kaisar Surga menjadi raja. Kini faksi gelap telah muncul kembali, beroperasi secara terbuka di 3.000 dunia. Situasi ini hampir sama dengan sebelum perang penghancur dunia terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa faksi gelap memang sedang bersiap untuk melancarkan perang baru yang menghancurkan dunia. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, pria kuat itu berbicara. Senior, menurut apa yang dikatakan oleh senior kita dari faksi cahaya, pertempuran pemusnahan dunia ini mungkin merupakan pertempuran pemusnahan dunia yang terakhir, dan faksi kegelapan sedang bersiap untuk menghancurkan 3.000 dunia sepenuhnya. Jadi para senior dari Sekte Cahaya mengirim kami keluar untuk mencari master yang menghilang dalam pertempuran terakhir yang menghancurkan dunia. Petik 2. Kata Ye Yunfei, senior dari fraksi cahaya. Jika Anda mengenal senior dari Sekte Illuminati, tunjukkan kepada saya. Petik 2. Orang kuat itu tiba-tiba menjadi tertarik dan berkata kepada Ye Yunfei. Saya kenal dua senior ini. Ye Yunfei tidak ragu-ragu, dan dengan lambaian tangannya, dia langsung meniru sosok lelaki tua dan biksu gendut itu.
Jadi itu Patua Chu dan Master Shen Tianwu. Tidak percaya mereka masih hidup. Petik 2. Orang kuat itu berteriak kaget saat melihat lelaki tua dan biksu gendut itu. Orang tua Chu dan Master Shen Tianwu. Ye Yunfei berpikir dalam hati bahwa dia akhirnya mengetahui nama lelaki tua dan biksu gendut itu. Anak muda, fakta bahwa Anda dapat menghubungi Tuan Chu dan Guru Shen Tianwu berarti mereka sangat menghargai Anda. Ya, jika kamu memperbaiki rantaimu dengan baik, kamu pasti akan menjadi orang yang kuat di faksi ringan kami. Karena pemuda manapun yang disukai mereka berdua pasti baik. Petik 2. Pria kuat itu berkata sambil tersenyum. Senior, tujuan utama kita datang ke medan perang ini adalah untuk mengetahui berapa banyak master sekolah cahaya kita yang tewas di medan perang ini, dan berapa banyak master yang selamat. Ye Yunfei secara langsung menjelaskan tujuan datang ke sini. Maksudmu setelah perang yang menghancurkan dunia terakhir, banyak ahli dari fraksi cahaya kita mati atau menghilang. Jadi kirimkan kalian junior muda untuk mencarinya. Petik 2. Orang kuat itu mengerti begitu dia mendengarnya. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Sejauh yang aku tahu, sebagian besar master dari fraksi cahaya kita yang bertarung di medan perang ini telah mati. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika rekan-rekan saya menghabiskan kekuatan terakhir mereka satu persatu, dan kemudian jatuh ke tanah dan mati di samping saya. Saya juga melihat selusin master abadi bumi dari sekte cerah kami juga tewas di medan perang ini. Adapun master dari golongan cahaya kita yang bisa bertahan dalam pertempuran ini, saya benar-benar tidak tahu. Petik 2. Orang kuat itu mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, memikirkannya, dan kemudian berbicara. Sayangnya, saya sangat terpengaruh oleh medan perang ini sehingga saya menjadi bagian dari hukum medan perang ini dan terintegrasi dengan medan perang ini. Oleh karena itu, sulit bagi saya untuk tetap terjaga di medan perang ini. Seringkali, saya hanya akan berpartisipasi dalam pertempuran berulang kali tanpa disadari. Jika tidak, saya dapat mengajak Anda melihat-lihat di medan perang ini, dan mungkin Anda dapat menemukan beberapa ahli dari sekte cahaya kami yang masih hidup. Petik 2. Pria kuat itu menghela nafas pelan. Ye Yunfei mengangguk. Faktanya, Ye Yunfei telah bertemu banyak jiwa sisa perang. Beberapa jiwa sisa perang belum terintegrasi dengan medan perang dan dapat tetap terjaga, tetapi sebagian besar jiwa sisa perang akan sepenuhnya terintegrasi dengan medan perang setelah jangka waktu yang lama. Bersama-sama, mereka menjadi bagian dari hukum medan perang dan tidak dapat mempertahankan kesadaran yang jernih. Dapat dikatakan bahwa di setiap medan perang kuno, sisa jiwa perang yang belum terintegrasi ke dalam medan perang hanya berjumlah sebagian kecil, dan terkadang sulit untuk menemukannya. Mungkin kita bisa mencobanya dan bekerja sama untuk mempertahankan ruang kecil ini dan bergerak di medan perang ini. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berbicara. Kamu benar-benar bisa mencobanya, tapi itu membutuhkan banyak energi ruang. Petik 2. Setelah mendengarkan perkataan ulat sutra naga bertanduk emas, Tuan Hun juga mengangguk dan berkata, "Jangan takut, aku masih memiliki sejumlah kristal peri luar angkasa. Kalau begitu kita akan mencobanya segera." Petik 2. Ye Yunfei sangat gembira setelah mendengar apa yang dikatakan Jin Jiao Longken dan Hun Lao. Senior, sekarang saya akan mencoba menggunakan energi luar angkasa untuk membawa sisa jiwa Anda berkeliling medan perang, kata Ye Yunfei kepada orang kuat itu. Bolehkah? Orang kuat itu tercengang. Seharusnya tidak apa-apa. Ye Yunfei percaya pada Jin Jiao Longken dan Hun Lao, mengangguk dan menjawab. Haha, bagus. Anak muda, tampaknya budidaya energi luar angkasa Anda sangat bagus. Petik 2. Orang kuat itu tertawa keras. Senior, aku juga memanggil rekan satu timku ke sini, kata Ye Yunfei. Jadi Ye Yunfei segera mengirim pesan ke Yan Xiaoquan dan menjelaskan situasinya secara singkat. Ye Yunfei, bisakah kamu bergerak di sekitar medan perang ini dengan sisa jiwa senior ini? Yan Xiaoquan tidak dapat mempercayainya. Dia secara alami dapat melihat bahwa pria kuat dari sekte cahaya di depannya telah diintegrasikan oleh medan perang ini. Namun, atas desakan Ye Yunfei, Yan Xiaoquan masih berjalan bersama Wu Wang dan yang lainnya, dan dengan hormat memberi hormat kepada orang kuat itu. Yah, mereka semua adalah kekuatan Xuanxian. Ya, ini menunjukkan bahwa faksi cemerlang kita memiliki penerus. Orang kuat itu memandang Yan Xiaoquan dan yang lainnya, merasa sedikit lega, mengangguk, dan berkata, Senior, ayo mulai sekarang.
kata Ye Yunfei kepada orang kuat itu. Gemuruh. Ye Yunfei, Hun Lao, dan ulat sutra naga tanduk emas melepaskan energi luar angkasa mereka bersama-sama, dan Ye Yunfei juga mengeluarkan sejumlah kristal peri luar angkasa dan memberikannya kepada Hun Lao dan ulat sutra naga tanduk emas. Dengan kerjasama Tuan Hun dan Jin Jiao Longchan, ruang kecil tempat Ye Yunfei dan yang lainnya berdiri mulai bergerak. Sepotong kecil ruang ini baru saja dipotong oleh Hun Lao, dan dipisahkan dari ruang sekitarnya, seperti gelembung yang bergerak di udara. Trik yang luar biasa, orang kuat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dengan keras. Saudara Ye sungguh luar biasa. Uang pun berteriak keras. Ledakan. Saat ruang ini terus bergerak, semua orang melihat banyak sisa-sisa perang bertempur di mana-mana di medan perang ini, dan langit gelap dan bumi gelap. Saudara Ling, pria kuat itu tiba-tiba berteriak kegirangan, melihat ke kejauhan. Ye Yunfei dan yang lainnya juga segera menoleh. Saya melihat seorang pria kurus di kejauhan, memegang tombak perak, bertarung dengan sekelompok makhluk gelap. Pria ini benar-benar abadi, kekuatan tempurnya sangat menakutkan, dengan setiap gerakan, langit runtuh dan tanah retak, tombak perak berubah menjadi naga perak panjang, dan kemanapun ia pergi, ia merobek makhluk gelap menjadi bubuk. Hanya saja terlalu banyak makhluk dari faksi gelap yang mengepung pria ini, pada akhirnya, puluhan master abadi sejati dari faksi gelap bergegas dari segala arah dan melancarkan pengepungan gila-gilaan terhadap pria ini. Pria ini tidak takut sama sekali, memegang tombak perak di kedua tangannya, dia memenggal kepala lusinan master abadi sejati dari faksi kegelapan. Sangat disayangkan bahwa dia sendiri terluka parah, dan pada akhirnya dia mati bersama dengan beberapa makhluk abadi terkuat dari faksi kegelapan. Ye Yunfei dan yang lainnya menyaksikan dengan ngeri. Pertempuran untuk memusnahkan dunia benar-benar mengerikan. Tidak ada gunanya bagi master tingkat keabadian sejati untuk berada di medan perang. Ye Yunfei tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Saya akhirnya mengerti mengapa, setelah perang penghancuran dunia yang terakhir, semua makhluk abadi di 3000 dunia telah menghilang, dan bahkan Kaisar Surgawi hampir menghilang. Ternyata kebanyakan dari mereka tewas dalam perang tersebut. Zhou Ye hanya bisa menghela nafas. Yang disebut Kaisar Surga hanyalah pemain kecil di dasar perang dunia. Bahkan kami Xuanxian hanyalah orang kecil. Petik 2. Wu Tianyu juga menghela nafas. Nama saudara Ling adalah Ling Xian. Dia adalah salah satu penguasa faksi Guangming kita saat itu. Sekarang dapat dipastikan bahwa dia telah tewas dalam pertempuran. Orang kuat itu berkata pada Ye Yunfei dengan sedikit sedih. Ling Xian telah tewas dalam pertempuran. Yan Xiaoquan mendengarkan kata-kata orang kuat itu, dan segera mengeluarkan slip giok untuk merekamnya. Karena dalam operasi ini, kami tidak hanya ingin menemukan para master dari Sekte Cahaya yang masih hidup, tetapi juga menghitung para master yang telah meninggal di medan perang kuno. Selanjutnya, di bawah kendali Jin Jiao, Longchan dan Hun Lao, ruang kecil ini terus bergerak di medan perang kuno yang luas, dan menyaksikan adegan demi adegan pertempuran yang mendebarkan dan brutal. Perang penghancuran dunia memang merupakan perang paling intens dan kejam di ruang dan waktu kita. Sama sekali tidak ada perang lain yang bisa menandinginya. Pria kuat itu mengangguk. Ada dewa sempurna lainnya di sana. Yan Xiaoquan tiba-tiba memanggil. Tidak jauh dari situ, ada seorang pria parubaya yang tinggi kurus, mempersembahkan segel Dharma, melayang di atas kepalanya, mekar dengan cahaya peri yang terang. Ada pola bulan sederhana yang terukir di segelnya, yang melepaskan tekanan energi yang menakutkan. Itu Kaisar Gu Yue. Kaisar Gu Yue adalah anggota kerajaan berukuran sedang di zaman kuno. Saya telah bertemu dengannya beberapa kali sebelum perang ini, dan kami memiliki sedikit persahabatan. Petik 2. Orang kuat itu segera mengenali identitas dewa sempurna yang disebutkan Yan Xiaoquan. Selanjutnya, kami melihat banyak pertempuran antara para penguasa Sekte Cahaya. Ciri umum dari para master Sekte Cahaya ini adalah mereka bergerak maju dengan berani dan tidak pernah gentar selama pertempuran. Senior, ada Master Earth Immortal yang bertarung di sana. Dia adalah Master Abadi Duniawi dari Sekte Cemerlang kami. Petik 2. Ye Yunfei tiba-tiba menunjuk ke kejauhan dan berteriak pelan. Gemuruh. Di kejauhan, ke arah yang ditunjuk Ye Yunfei, ada seorang pendeta Tao tua jangkung yang mengenakan jubah Tao dan memegang pengocok di tangannya, bertarung sendirian melawan sekelompok master dari faksi gelap. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh pendeta Tao tua ini begitu menakutkan sehingga bahkan kocokan di tangannya dapat menghancurkan ruang,
menyebabkan retakan ruang yang luas muncul di sekitarnya, yang sangat mengejutkan. Itu adalah pemimpin yang melanggar hukum. Dia benar-benar datang ke medan perang ini saat itu. Petik 2. Orang kuat itu berkata dengan kaget. Guru Tao yang tidak terkenal adalah salah satu orang kuat terkenal dari sekte cahaya kita saat itu. Dia memiliki kekuatan keabadian bumi yang sempurna. Selama perang itu, dia mendukung banyak medan perang pada saat yang sama dan sangat sibuk. Saya tidak tahu dia pernah datang ke medan perang ini sebelumnya. Tetapi dengan kekuatan yang kuat dari Daois yang tidak kompeten, bagaimana mungkin ada jiwa yang tersisa di sini, menjadi sisa jiwa perang di medan perang ini? Mungkinkah sesuatu terjadi pada Master Fang Dao di medan perang ini? Tampaknya mustahil. Petik 2. Orang kuat itu menatap pendeta Tao tua di kejauhan dengan ekspresi tidak percaya. Senior, menurutku jiwa yang tersisa ini tidak boleh ditinggalkan oleh Guru Tao Senior Fang, tetapi jiwa yang tersisa tertinggal setelah salah satu klonnya dihancurkan. Itu adalah sisa jiwa dari avatar. Petik 2. Ye Yunfei mendengarkan perkataan orang kuat itu, segera melepaskan kekuatan jiwanya, merasakan pemimpin tua Tao itu dengan hati-hati, kemudian melepaskan energi mentalnya sendiri, merasakan pemimpin tua Tao itu lagi, dan kemudian berbicara. Energi jantung juga dapat dirasakan, dan kemampuan persepsi energi jantung lebih kuat dari energi jiwa. Sisa jiwa yang tertinggal setelah tiruan dari pendeta Tao dihancurkan. Ya, itu mungkin. Petik 2. Orang kuat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, dan kemudian mengangguk setuju. Dalam hal ini, mustahil tubuh pendeta Tao masih hidup. Orang kuat itu berkata lagi. Yang disebut pembicara tidak punya niat, tapi pendengarnya punya hati. Ketika Yan Xiaoquan dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua menjadi energi. Tujuan utama dari operasi ini adalah untuk menemukan master dari sekte cahaya yang masih hidup dalam pertempuran terakhir yang menghancurkan dunia. Jika pendeta Tao itu masih hidup, bukankah itu tujuan kelompoknya? Bab 2395. Apakah ada cara untuk menemui dan menghubungi senior ini? Yan Xiaoquan segera berbicara. Itu sulit. Bahkan jika itu hanya sisa jiwa yang ditinggalkan oleh Guru Tao Wu, kekuatannya masih menakutkan. Bagaimanapun, Guru Tao Wu telah mengembangkan banyak keterampilan dan rahasia yang sangat maju. Jiwanya yang tersisa pasti akan dapat menggunakan keterampilan dan rahasia itu. Dengan kekuatan Anda, jika Anda mendekatinya, Anda mungkin dalam bahaya. Dan aku hanyalah sisa jiwa dengan kekuatan terbatas, dan sulit untuk dekat dengannya. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Yan Xiaoquan, pria kuat itu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Mengapa kita tidak menonton sebentar dan melihat bagaimana klon yang tidak bisa tumbuh ini jatuh? Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, ya, mari kita lihat dulu. Pria kuat itu mengangguk. Saya melihat bahwa Guru Daois tidak dapat menunjukkan kekuatannya di medan perang saat ini, menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa, dengan cepat memenggal kepala pasukan faksi gelap. Sungguh menakjubkan bahwa sebuah klon dapat menampilkan kekuatan tempur orang seperti itu, layak menjadi salah satu orang kuat terkenal dari sekolah cemerlang pada zaman itu. Mendengus, avatar belaka tidak bisa membuat gelombang apapun. Petik 2. Pada saat ini, dengusan dingin tiba-tiba terdengar di medan perang yang memekakkan telinga. Dengusan dingin ini langsung mengalahkan semua suara lainnya dan terdengar jelas. Saat berikutnya, makhluk gelap tinggi muncul di medan perang seperti hantu, dan langsung tiba di depan Tuan Wu. Gemuruh. Aura energi yang dipancarkan oleh makhluk golongan gelap ini begitu menakutkan sehingga kemanapun ia pergi, semua makhluk di sekitarnya, termasuk manusia dan kuda dari golongan terang dan golongan gelap, semuanya dibuang begitu saja. Dalam sekejap mata, area yang luas telah dikosongkan. Hei Wu, itu kamu. Tidak dapat melihat penguasa faksi gelap ini, pemimpin Tao itu segera meminumnya dengan keras. Ya, ini aku, Wu Chen, tak terduga. Kita bertemu lagi. Petik 2. Hei Wu, kamu pengkhianat, kamu jelas-jelas penduduk asli 3000 dunia, dan ini adalah kampung halamanmu, mengapa kamu ingin bergabung dengan faksi gelap, membantu faksi jahat, dan membantu faksi gelap membantai makhluk di 3000 dunia kita? Petik 2. Daois Wu Chen memelototi Hei Wu dan bertanya dengan tajam. Wu Chen, kamu masih keras kepala seperti dulu, kamu tidak berubah sama sekali. Yang namanya orang pergi ke tempat tinggi, air mengalir ke tempat rendah.
Apa yang aku kejar tidak bisa diberikan kepadaku oleh 3.000 dunia, begitu pula faksi terang tidak bisa memberikannya kepadaku, hanya faksi gelap yang bisa memberikannya kepadaku, jadi tentu saja aku berlindung di faksi gelap. Saya tidak percaya apakah kampung halaman saya bukan kampung halaman saya. Yang disebut Dao itu kejam, jadi terlalu pelupa, dan dunia tidak berbelas kasih, dan memperlakukan segala sesuatu seperti anjing. Hanya ada satu hal yang saya kejar, dan itu adalah kekuatan absolut. Anda tahu, saya dulunya kurang berbakat dan lebih lemah dari Anda, tetapi setelah bergabung dengan faksi gelap, saya telah menjadi master terkuat di ruang dan waktu ini. Setelah menghancurkan 3.000 dunia, saya akan mengikuti faksi gelap untuk meninggalkan ruang dan waktu ini dan bergerak menuju ruang dan waktu yang lebih luas. Petik 2. Heiwu berkata dengan tenang, "Pengkhianat yang memalukan, kamu tidak memiliki kesempatan ini lagi, mati saja." Setelah mendengar apa yang dikatakan Heiwu, Guru Tao Wen menjadi marah, melambaikan kocokan lalat di tangannya, dan bergegas menuju Heiwu. "Tidak mungkin, kamu tidak bisa membunuhku. Sebaliknya, aku di sini khusus untuk membunuhmu." Heiwu mencibir. Selanjutnya, Master Wu dan Heiwu mulai bertarung sengit. Senjata hitam ini juga merupakan tiruan. Ye Yunfei hanya melihatnya sejenak sebelum dia menemukan ini dan mulai berbicara. Ya, keduanya adalah klon. Tapi itu masih luar biasa kuatnya. Petik 2. Pria kuat itu mengangguk. Ternyata ini adalah jurus master sebenarnya. Yan Xiaoquan, Wu Wang dan yang lainnya menyaksikan dengan terpesona. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka berempat menyaksikan pertempuran para master abadi bumi dari jarak dekat, dan mereka sangat tersentuh. Dapat dikatakan bahwa melihat tingkat pertempuran ini sangat bermanfaat bagi perbaikan rantai mereka. Adapun Ye Yunfei, dia telah melihat pertarungan para master abadi bumi berkali-kali di reruntuhan para dewa kuno, jadi perasaannya tidak begitu kuat, tapi diam-diam dia masih kagum. Pertarungan sengit ini berlangsung selama 2 jam. 2 jam kemudian, kedua pria kuat itu mati bersama, saling menghancurkan di saat bersamaan. Ternyata tiruan Master Wu ini dipecah-pecah oleh Heiwu. Setelah membacanya, orang kuat itu berkata dengan menyesal, "Bagaimana, Ye Yunfei, apakah kamu melihat keterampilan apapun? Bisakah kita mengetahui keberadaan pendeta senior Tao ini?" Petik 2. Setelah Yan Xiaoquan selesai membaca, dia melihat ke arah Ye Yunfei dan bertanya. Karena setelah membacanya, dia tidak dapat memikirkan cara apapun untuk menemukan wujud sebenarnya dari pendeta Tao yang tidak dapat dipahami itu. Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu juga melihat ke arah Ye Yunfei. Mereka semua tahu bahwa kekuatan dan metode Ye Yunfei lebih kuat dari mereka. Saya tidak bisa memikirkannya saat ini. Ini hanyalah tiruan dari senior Unable to Daoist, dan itu hancur, menjadi sisa perang di medan perang ini. Diperkirakan tubuh utama guru Daoist telah lama meninggalkan medan perang ini. Dalam keadaan seperti itu, saya tidak tahu bagaimana menemukan tubuh utamanya. Petik 2. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Mungkin, kita bisa mengulangi trik lama untuk membangunkan sisa jiwa Master Wu untuk sementara, dan kemudian berkomunikasi dengannya. Ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berbicara. Gunakan metode tadi, tapi sisa jiwa yang tidak bisa tumbuh ini sangat kuat, dan kurasa aku tidak bisa dekat dengannya. Petik 2. Mendengar ini, Ye Yunfei mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah ada master di sisimu? Mungkin kamu bisa bekerja sama dengannya." "Aku, kamu, ulat sutra naga bertanduk emas, dan tuan ini, jika kita bekerja sama, kita mungkin bisa dekat dengannya." Petik 2. Kata orang tua itu, "Yah, kamu bisa mencobanya." Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Hun, Ye Yunfei memikirkannya dan mengangguk setuju. Jadi Ye Yunfei segera berkomunikasi dengan pria kuat di sebelahnya. "Anak muda, apakah kamu ingin pergi dan berkomunikasi dengan sisa jiwa Tuan Wu?" Orang kuat itu sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei. "Ya, tapi aku butuh bantuanmu, senior." Ye Yunfei mengangguk. "Tentu saja aku bisa membantu. Saya juga anggota Sekte Cahaya. Jiwa saya yang tersisa tidak banyak berguna di medan perang ini. Akan lebih baik jika menggunakan sisa panas." Petik 2. Pria kuat itu mengangguk. "Oke, ayo kita coba segera." Ye Yunfei membuat keputusan. "Sayangnya, semua senjata sihir abadi yang saya miliki saat itu hilang dalam pertempuran. Jika tidak, kekuatan tempurku saat ini akan menjadi lebih kuat.
Petik 2. Pria kuat itu menghela nafas. Apakah itu senjata ajaib abadi yang sebenarnya? Saya punya banyak sekali di sini. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menggunakannya, senior. Ye Yunfei mendengarkan kata-kata orang kuat itu, melambaikan tangannya, mengeluarkan selusin senjata sihir abadi yang sebenarnya, menggantungnya di sampingnya, dan berkata, seperti yang diduga, itu semua adalah senjata ajaib sungguhan. Yan Xiaoquan dan yang lainnya sedikit terkejut saat melihatnya. Seorang kaisar surgawi dengan santai mengeluarkan sekumpulan harta ajaib yang abadi, yang tentu saja mengejutkan. Meskipun aku hanyalah jiwa yang tersisa sekarang, tapi aku penuh dengan kekuatan keabadian sejati saat itu. Jiwa yang tersisa hampir tidak dapat mengaktifkan senjata sihir abadi sejati tingkat rendah. Orang kuat itu tertawa dan berkata, lalu dia memilih senjata sihir abadi sejati tingkat rendah yang terutama digunakan untuk pertahanan dan langsung menyempurnakannya. Ngomong-ngomong, senior, izinkan saya membantu Anda memperkuat energi sisa jiwa Anda. Ye Yunfei tiba-tiba memikirkan hal ini dan berkata, bolehkah? Orang kuat itu terkejut. Biarkan aku mencoba, kata Ye Yunfei. Orang lain mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi Ye Yunfei telah menyempurnakan seorang kaisar jiwa, dan memperoleh banyak teknik rahasia yang diwarisi dari inti klan jiwa, dan selama periode waktu ini, kekuatan jiwa telah meningkat pesat, hampir sama, ke tingkat keabadian sejati. Baiklah, anak muda, kamu bisa mencobanya. Pria kuat itu mengangguk. Ye Yunfei segera mengeluarkan sekumpulan kristal peri luar angkasa dari cincin luar angkasa, dan kemudian menggunakan teknik rahasia warisan klan jiwa untuk membantu orang kuat ini meningkatkan energi jiwanya. Faktanya, belum lama ini di dunia peri, Ye Yunfei menggunakan teknik rahasia warisan klan jiwa ini untuk membantu Bei Jinhao dari Sekte Tianyi meningkatkan energi jiwanya. Bei Jinhao juga merupakan jiwa yang tersisa. Perbedaannya adalah sisa jiwa orang kuat di depannya jauh lebih kuat daripada Bei Jinhao. Ye Yunfei menggabungkan kedua tangannya untuk membentuk segel sihir yang dalam, meledakkan rune satu demi satu, dan pada saat yang sama secara paksa mengirimkan kristal peri luar angkasa itu ke lautan jiwa pria kuat ini. Perlahan, kekuatan jiwa orang kuat ini mulai meningkat. Kurang dari setengah jam kemudian, Ye Yunfei akhirnya mengirimkan semua kemajuan luar angkasa yang baru saja dia keluarkan ke lautan jiwa orang kuat ini. Hahaha, anak muda, aku benar-benar milikmu. Energi jiwaku meningkat pesat. Jika energi jiwaku dapat mempertahankan kekuatannya saat ini, aku bahkan dapat mencoba menyingkirkan medan perang ini dan mendapatkan kembali kesadaran sepenuhnya. Petik 2. Orang kuat itu tertawa terbahak-bahak. Senior, saya akan mengatur susunan jiwa di lautan jiwa Anda, dan saya akan memberi Anda sejumlah kristal energi luar angkasa, sehingga Anda dapat mempertahankan kekuatan-kekuatan jiwa Anda saat ini. Jawab Ye Yunfei. Oh, apakah ada cara cerdas untuk mengatur susunan jiwa di lautan jiwaku? Sedangkan untuk spar energi luar angkasa, Anda tidak perlu memberikannya kepada saya. Ada banyak sumber daya perbaikan rantai yang tersisa di medan perang ini, dan saya dapat menemukan banyak spar energi luar angkasa di sini. Petik 2. Pria kuat ini sedikit terkejut. Senior, kalau begitu aku akan menyiapkan susunan jiwa di lautan jiwamu sekarang, kata Ye Yunfei. Kemudian Ye Yunfei segera menggunakan metodenya dan mulai mengatur susunan jiwa di lautan jiwa orang kuat itu. Ini juga merupakan teknik rahasia inti yang diwarisi dari klan jiwa, dan hanya master klan jiwa yang dapat menerapkannya. Ye Yunfei sudah memiliki darah klan jiwa di tubuhnya, dan kekuatan jiwanya begitu kuat sehingga dia setara dengan master klan jiwa. Selain itu, keterampilan formasi Ye Yunfei juga sangat tinggi, sehingga lebih mudah untuk mengatur pembentukan jiwa semacam ini. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei telah mengatur susunan jiwa di lautan jiwa orang kuat. Susunan jiwa ini dapat menjaga sisa jiwa orang kuat itu agar tidak melemah. Ini benar-benar berhasil. Saya merasa sisa jiwa saya menjadi lebih kuat. Petik 2. Orang kuat itu merasakannya dan berkata dengan penuh semangat. Anak muda, sepertinya hanya penguasa klan jiwa yang bisa menggunakan metode ini, kan? Sungguh menakjubkan Anda bisa melakukan ini. Petik 2. Orang kuat itu berkata dengan kagum. Oke, senior, ayo bersiap untuk pergi dan menghubungi pendeta Daois, kata Ye Yunfei. Oke, ayo berangkat sekarang. Setiap orang harus bersiap, Daois sangat kuat, dan dengan kekuatan Anda mungkin terluka olehnya jika Anda tidak hati-hati.
Petik 2. Orang kuat itu berkata dengan nada serius. Kemudian, di bawah kepemimpinan orang kuat ini, semua orang berjalan selangkah demi selangkah menuju posisi di mana pemimpin Daois tidak mampu melakukannya. Ulat sutra naga bertanduk emas, Hun Lao, dan Ye Yunfei menggunakan energi luar angkasa untuk secara perlahan memindahkan ruang kecil yang baru saja dipotong, menyelimuti semua orang di ruang ini. Pada saat ini, sisa jiwa dari penganut Tao yang tidak kompeten telah muncul kembali. Sisa jiwa telah menyatu dengan medan perang ini, dan sulit untuk dihancurkan, bahkan jika rusak, ia akan muncul kembali. Pada saat yang sama, orang-orang gelap dan kuda-kuda yang baru saja dimusnahkan oleh pemimpin Tao muncul kembali, dan kedua belah pihak bertarung sengit lagi. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei dan kelompoknya mendekati posisi di mana pemimpin tanpa hukum sedang melawan kekuatan gelap itu. Gemuruh. Segera akan ada energi pertarungan yang tak ada habisnya, bergegas maju dengan sekuat tenaga. Walaupun ruang di mana Ye Yunfei dan yang lainnya berada tidak terhubung dengan ruang sekitarnya, namun mereka tetap diserang. Hal ini karena energi pertarungannya terlalu menakutkan dan jumlahnya terlalu banyak, langsung menembus ruang dan menembus ke dalam. Orang kuat itu memimpin dan memblokir sebagian besar energi serangan. Yan Xiaoquan dan 4 orang lainnya juga mengambil tindakan untuk melawan. Senior, untuk menarik perhatian pemimpin pelanggar hukum, kami juga dapat berpartisipasi dalam pertempuran ini untuk membantu menangani faksi gelap itu. Ye Yunfei teringat proses mendekati pria kuat ini tadi dan berkata, "Baiklah kalau begitu, biarkan aku yang melakukannya." Pria kuat itu mengangguk, dia melangkah keluar dari ruang kecil ini, dan kemudian mulai menghadapi orang-orang gelap dan kuda di sekitarnya. "Kalian tetap di sini, dan aku akan keluar untuk melakukannya juga." Ye Yunfei berkata kepada Yan Xiaoquan dan yang lainnya, keluar dari ruang kecil ini dalam satu langkah, dan kemudian menggunakan berbagai teknik rahasia untuk menyerang faksi gelap di sekitarnya. Keempat Yan Xiaoquan ragu-ragu untuk beberapa saat, tapi akhirnya mengindahkan kata-kata Ye Yunfei dan tetap di tempat mereka berada. Metode ini benar-benar berhasil, dan segera pemimpin Tao itu memperhatikan Ye Yunfei dan orang kuat itu, dan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan mereka. Ye Yunfei meminta orang kuat itu untuk berbicara dengan pemimpin yang melanggar hukum, dan kemudian mulai memotong ruang di sekitar pemimpin dari pemimpin yang tidak patuh itu bersama dengan lelaki tua dan ulat sutra naga bertanduk emas. Pada awalnya, Guru Tao Buhu tidak menyadarinya, tetapi setelah beberapa saat, mata Guru Tao Buhu tiba-tiba menjadi tajam dan dia tiba-tiba menatap Ye Yunfei. "Anak muda, apa yang ingin kamu lakukan padaku?" Tidak dapat bertanya kepada pendeta Tao dengan marah. Pada saat yang sama saat dia berbicara, pemocok debu di tangan pemimpin Tao tiba-tiba terayun dan membombardir ke arah Ye Yunfei. Energi yang sangat menakutkan langsung mengenai tubuh Ye Yunfei. Untungnya, pada saat kritis, orang kuat itu mengaktifkan senjata sihir abadi sejati tingkat rendah dan memblokir setengah dari energi serangan untuk Ye Yunfei. Ye Yunfei menemukan bahwa tubuhnya dipenuhi retakan, berlumuran darah. Sangat menakutkan. Jika bukan karena kualitas tubuh saya khawatir serangan ini akan menghancurkan saya berkeping-keping. Kekuatan sebenarnya dari pemimpin Daois yang tidak kompeten ini pasti jauh lebih kuat dari King Luo, dan juga jauh lebih kuat dari para master abadi bumi yang pernah saya lihat. Petik 2. Kulit kepala Ye Yunfei sedikit mati rasa. "Bukalah untukku." Pada saat ini, ulat sutra naga tanduk emas dan Hun Lao berteriak pada saat yang bersamaan. Kemudian ruang di mana pendeta Daois berada langsung terputus, berhasil dipisahkan dari ruang sekitarnya. "Beri aku fusinya," orang tua itu berteriak lagi, dan kemudian menggabungkan ruang di mana Daois tidak dapat berdiri dan ruang di mana Yan Xiaoquan dan yang lainnya tinggal. "Dari mana asal mula roh pohon di tubuhmu itu?" Keterampilan luar angkasa rahasia yang dia lakukan terlalu cemerlang. Itu jelas bukan keterampilan rahasia dari 3000 dunia kita. Orang kuat itu memandang Tuan Hun, sangat terkejut, dan bertanya. Orang tua itu milik pohon dunia yang kacau. Ye Yunfei tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung. "Bagaimana bisa? Chaos World Tree adalah pohon dewa legendaris, bagaimana mungkin ada Chaos World Tree di 3000 dunia kita?" Petik 2. Orang kuat itu tidak percaya sama sekali. Saat ini, Tuan Wen terdiam, dia berdiri di sana seolah sedang mengingat sesuatu. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Ye Yunfei dan yang lainnya. Tanpa diduga, klon yang saya kirim ke medan perang ini telah berubah menjadi sisa perang.
Pendeta Tao tidak bisa melihat ke arah Ye Yunfei dan yang lainnya, menghela nafas, dan berbicara. Semua orang sangat terkejut, mengetahui bahwa pendeta Tao itu sudah bangun. Aku mengenalimu, namamu Tan Feng. Kamu adalah master yang sangat baik di tingkat keabadian sejati dari Sekte Cahaya saat itu. Mata pendeta Tao itu tertuju pada tuannya dan dia berbicara perlahan. Lihatlah Daois pelanggar hukum, saya Tan Feng. Petik 2, tuan itu bergegas maju dan memberi hormat dengan hormat. Adapun kamu semua masih hidup, mengapa kamu datang ke medan perang ini? Pendeta Tao itu memandang Ye Yunfei dan yang lainnya lagi dan bertanya. Lihat penatua pelanggar hukum, kita semua adalah anggota Illuminati. Petik 2, Yan Xiaoquan segera melangkah maju, mengeluarkan tanda identitas Sekte Cahaya, dan berkata dengan keras. Ye Yunfei dan yang lainnya juga buru-buru maju untuk memberi penghormatan dan mengeluarkan token identitas mereka. Ternyata kalian semua adalah keturunan dari faksi Illuminati kami. Tatapan yang tidak bisa dimengerti menjadi lebih lembut. Beritahu senior Tao Master Fufu tujuan kedatanganmu ke medan perang ini. Ngomong-ngomong, beritahu juga senior Tao Master Fufu tentang situasi saat ini di 3000 dunia. Kata Tan Feng, biarkan aku memberitahu Anda. Yan Xiaoquan berbicara lebih dulu. Kemudian dia berbicara tentang tujuan medan perang ini di masa depan dan situasi saat ini di 3000 dunia. Jadi, sudah lama sekali. Tidak dapat mendengarkan kata-kata Yan Xiaoquan, pendeta Tao itu mengangguk dan berkata dengan lembut. Bersambung.